Bab 382. Ancaman. Hehe. Haris tertawa dingin. Erikin, kamu mengira dengan mengalahkan Jack Su, kamu sudah yang terhebat? Atau merasa kamu punya modal dan kemampuan melawan keluarga Su? Kuberitahu kamu, tidak mungkin. Erikin terdiam sejenak, lalu berkata, kamu dan aku sama-sama orang biasa, tidak perlu berbicara sedemikian rupa. Aku bisa melawan keluarga Su atau tidak, itu tidak ditentukan olehmu, kamu juga tidak perlu terlalu banyak ikut campur, aku hanya tanya kamu mau menyanggupi atau tidak. Ujar Erikin. Haris mendengus, Erikin, kamu tidak perlu bersusah payah di aku. Kedudukan Vena ke-8 di keluarga Su sama sekali tidak tinggi, juga tidak bisa mendapat keuntungan paling utama dari keluarga Su, apalagi yang hanya seorang pelindung. Sudah kubilang, kamu tidak perlu mempedulikan hal ini, aku punya cara untuk membuat kamu bisa bertahan di keluarga Su. Kata Erikin. Haris terdiam, setelah berpikir agak lama, ia perlahan bersuara, ketua partai Tian Yuan saat itu sudah mencapai puncak Superior Master, sekarang mungkin sudah memasuki level Grand Superior Master, kamu bukan lawannya. Asalkan kamu menyanggupi aku, maka aku pasti akan membawakan kepalanya ke kamu. Tekad Erikin sudah bulat. Sikap ini juga membuat Haris sedikit goyah. Dulu waktu Haris menghadapi partai Tian Yuan yang besar, dengan cepat ia sudah menyerah untuk balas dendam, karena ia tahu jelas selisih kemampuannya dengan mereka. Sekarang dalam menghadapi keluarga Su yang semakin kuat, Erikin malah sama sekali tidak tampak akan mundur, meskipun jalan ini akan sulit dan penuh rintangan. Aku tidak tahu harus salut dengan keberanianmu atau menertawakan kebodohan kamu. Haris tertawa, baiklah, kalau kamu benar-benar bisa membalas dendam untukku, aku bisa mempertimbangkan usulanmu. Aku janji, ujar Erikin. Kalau sudah berjanji maka harus dilakukan. Angguk Haris. Untuk sementara keduanya termasuk sudah mencapai kesepakatan. Beberapa hari ini kamu tinggal di apartemen, tidak boleh kemanapun. Ujar Erikin kepada Haris di keesokan harinya. Haris mengiyakan tanpa banyak bicara. Dia tidak tahu sedikit pun tentang rencana Erikin, juga tidak ingin tahu. Usai melontarkan perkataan ini, Erikin pun meninggalkan apartemen. Setelah meninggalkan apartemen, Erikin pergi ke alamat partai Bian yang dulu, kemudian menuju ke partai Tian Yuan. Kalau tidak ingin keluarga Su curiga, maka harus mencari alasan yang masuk akal untuk menghadapi partai Tian Yuan. Oleh karena itu, setelah sampai di partai Tian Yuan, Erikin berkata dengan sungkan, Erikin ingin bertemu dengan ketua partai Tian Yuan. Tanah milik partai Tian Yuan sangat besar, selain ini masih ada banyak perusahaan lainnya, hampir mendekati yang namanya keluarga aristokrat. Bangunan rumah ini juga sangat luas, di dalam tamannya ada gunung dan perairan, benar-benar terlihat keluarga yang berkelas. Setelah satu seruan lantang, dengan cepat dua orang anak muda keluar dari partai Tian Yuan. Mereka mengamati Erikin dan mengernyitkan dahi, Erikin. Kami partai Tian Yuan sepertinya tidak ada berkaitan dan berurusan denganmu. Erikin tertawa, aku ingin berkenalan dengan ketua partai Tian Yuan, sekalian ingin mencari tahu sesuatu. Keduanya saling berpandangan dan berkata, tunggu di sini sebentar. Mereka berlari ke dalam, beberapa menit kemudian, seorang anak muda keluar dan berkata, silahkan masuk. Erikin pun memasuki partai Tian Yuan dengan langkah besar, memutari lorong kecil yang berbelok-belok, hingga akhirnya sampai di sebuah paviliun terbuka yang indah. Ketua menyuruh kamu menunggu di sini. Anak muda itu pergi setelah melontarkan ucapan tersebut. Erikin juga tidak tergesa-gesa, dia mengambil teh di hadapannya dan meminumnya. Erikin yang sekarang selalu bisa mempertahankan ketenangan hatinya dalam menghadapi keadaan seperti apapun. Belasan menit kemudian, seorang pria berusia 30 tahun lebih datang dari tidak jauh sana, di sisinya diikuti oleh murid-murid partai Tian Yuan. Langkah orang ini sangat stabil, mantap, dan berwibawa, serta kemampuannya sudah mencapai Superior Master kelas 2. Tuan Qin. Dia datang ke hadapan Erikin dan duduk dengan berseri-seri. Erikin mengamati orang ini, lalu berkata sambil tersenyum, aku ingin mencari ketua dari partai Tian Yuan, seharusnya bukan kamu.
Ketua sedang proses pengurungan diri, mungkin tidak bisa menemui kamu. Ujar anak muda ini, aku bernama Rusman Song, jika ketua tidak ada, aku adalah wakilnya, ada urusan apa bisa dibicarakan ke aku? Eric Kin tersenyum, aku datang untuk mencari tahu tentang seseorang yang bernama Haris. Haris. Rusman Song mengernyitkan dahi, aku tidak kenal dengan yang namanya Haris, Tuan Kin tidak salah. Tidak salah. Eric Kin tersenyum datar, sekian tahun yang lalu, dia pernah membunuh tuan muda partai Tian Yuan kalian. Rusman Song mengingat sejenak, lalu mengangguk dan berkata, aku tahu soal ini, pembunuhnya sudah ditangkap ke Asosiasi Budo Kota B bukan? Lalu sepertinya ditolong oleh orang keluarga Su. Eric Kin mengiyakan, lalu meneguk tehnya, Rusman Song, persoalan antara aku dan keluarga Su harusnya kamu pernah mendengar, tidak ada seorang pun dari keluarga Su yang akan kuampuni. Haris ini adalah pelindung besar keluarga Su, aku harus membunuhnya. Kalau kamu tahu informasi apa, lebih baik inisiatif memberitahu aku. Nada bicara Eric Kin penuh ancaman, dan ini tentu saja membuat orang partai Tian Yuan sangat tidak senang. Mereka bersandar pada Asosiasi Budo Kota B, dilihat dari seluruh kota G, mereka juga merupakan aliran kalangan atas, kapan mereka pernah diancam orang? Sialan, tidakkah kamu terlalu congak? Kenapa? Kamu bermaksud mengancam kami partai Tian Yuan? Rusman Song belum bersuara, salah satu murid di samping malah membentak dengan keras. Eric Kin tersenyum dingin, tiba-tiba tangannya bersinar terang, gelas di tangannya penuh hawa energi dan melayang ke murid tersebut. Prang! Gelas dan kepala murid itu pecah bersamaan. Brak! Rusman Song langsung memukul meja, dengan emosi ia berkata, Eric Kin, kami partai Tian Yuan tidak ada dendam apa-apa denganmu, apa maksud kamu ini? Tidak bermaksud apa-apa. Eric Kin menjawab dengan datar, hanya mewakili kamu memberi pelajaran ke bawahanmu. Rusman Song, aku peringati kamu, siapapun yang melindungi Haris tidak akan kuampuni, termasuk kalian partai Tian Yuan. Satu perkataan ini membuat Rusman Song serba salah. Kalau tidak memberi penjelasan, partai Tian Yuan akan menjadi kambing hitam. Kalau memberi penjelasan, akan membuat partai Tian Yuan terkesan terlalu lemah dan takut dengan Eric Kin. Jika demikian, kelak Rusman Song yang seorang wakil ketua mungkin akan susah disegani orang-orang. Eric Kin. Rusman Song memicingkan mata, berani sekali kamu, bersikap kurang ajar di partai Tian Yuan, aku lihat kamu ini sedang cari mati. Eric Kin tertawa lebar, Rusman Song, aku tidak bermaksud jahat, hanya datang untuk mencari orang. Apa hubungannya kamu mencari orang dengan kami? Haris membunuh tuan muda kami, partai Tian Yuan malahan ingin sekali memusnahkannya. Gertak. Rusman Song, jadi bagaimana mungkin akan melindunginya? Apakah otakmu itu otak udang? Eric Kin memicingkan mata, satu tamparan dilayangkan ke Rusman Song. Rusman Song hanya merasa sebuah sinar muncul sekilas di hadapannya, kemudian tubuhnya langsung melayang. Tentu saja aku tahu kalian tidak akan melindunginya, tapi latar belakang Haris bersih, selain partai Bian dan keluarga Su, hanya sisa kalian partai Tian Yuan. Ujar Eric Kin dengan datar. Berbicara sampai sini, Eric Kin datang ke hadapan Rusman Song, satu kaki menginjak dadanya, lalu berkata dengan tenang, berdasarkan kesenioran aku sekarang, setidaknya sejajar dengan ketua kalian, berdasarkan apa kamu membentak aku? Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.